Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kecepatan dan debit. Baiklah, sebelum kita lanjut pada pengertian kecepatan dan debit, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak sekolah yang ingin berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Kemudian gambar yang kedua, seorang ibu yang mengantar anaknya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, pertanyaannya, siapakah yang sampai di sekolah terlebih dahulu? Nah, kira-kira siapa ya yang sampai ke sekolah terlebih dahulu? Apakah gambar pertama menggunakan sepeda atau gambar kedua yang menggunakan sepeda motor? Jawabannya yaitu anak yang pergi bersama ibunya dengan sepeda motor mengendarai sepeda motor lebih cepat daripada bersepeda. Karena kecepatan mempengaruhi waktu tempuh. Semakin cepat, maka semakin sedikit waktu yang ditempuhnya. Sekarang kita masuk pada apa itu kecepatan. Nah, kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kemudian, apa itu debit? Nah, debit adalah kecepatan aliran air secara matematis. Debit didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu operasi hitung satuan waktu. Nah, di sini kita akan membahas tentang waktu, di mana satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, kalau 1 menit sama dengan 60 detik, kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, kalau 1/4 jam kita ubah ke menit, maka kita kalikan 60. Jadi sama dengan 1/4 dikali 60 menit. Sama dengan 15 menit. Nah, kalau 1/2 jam diubah ke menit, kita kalikan 60. Maka 1/2 dikali 60 hasilnya 30 menit. Kemudian 1/3 jam. Nah, kalau kita ingin mengubah ke menit, maka kita kalikan 60. Jadi 1/3 dikali 60 hasilnya 20 menit. Kemudian 1/6 jam. Kita ubah ke dalam menit, maka kita kalikan 60. Jadi 1/6 dikali 60 hasilnya sama dengan 10 menit. Kemudian 3/4 jam. 3/4 jam kita ubah ke dalam menit, maka kita kalikan 60. 3/4 dikali 60 hasilnya 45 menit. Kemudian 5/6 jam bisa kita ubah ke dalam menit menjadi berapa menit ya? Maka kita kalikan 60. Jadi 5/6 dikali 60 menit hasilnya sama dengan 50 menit. Nah, agar lebih paham pada materi satuan waktu, maka perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu 2 jam kita ubah ke dalam satuan waktu. Nah, jika kita mengubah ke dalam menit, maka 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60, maka 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian contoh yang kedua, 4 1/4 jam
jika kita ubah ke dalam satuan waktu, maka menjadi 4 jam ditambah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam kita ubah ke dalam satuan menit. Maka 4 jam ditambah 1/4 dikali 60 menit, hasilnya jadi 4 jam 15 menit. Nah, 4 1/4 jam menjadi 4 jam 15 menit. Kemudian contoh yang ketiga, 80 menit jika kita ubah menjadi satuan waktu menjadi 80 menit. Nah, kita ubah ke dalam bentuk jam menjadi 60 menit ditambah tadi 60 menit sudah diambil, kemudian kita kurangkan ke 60, maka 80 dikurang 60 hasilnya sama dengan 1 jam 20 menit. Selanjutnya B, yaitu kecepatan. Yang pertama, hubungan antar satuan jarak. Kecepatan erat kaitannya dengan jarak dan waktu. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dinyatakan sebagai jarak dan tempuh. Nah, di bawah terdapat gambar satuan meter. Di sini kita ketahui dulu satuan meter dari km sama dengan kilometer, km sama dengan hektometer, dam sama dengan dekameter, m sama dengan meter, dm sama dengan desimeter, cm sama dengan sentimeter, mm sama dengan milimeter. Nah, pada gambar di situ terdapat tangga satuan, di mana tangga yang pertama yaitu mm. Mm tadi dinyatakan dengan milimeter. Naik satu tangga berubah menjadi sentimeter. Jika naik satu tangga lagi berubah menjadi desimeter. Jika naik satu tangga lagi menuju meter, naik satu tangga lagi menuju dekameter, naik satu tangga lagi menuju hektometer, naik satu tangga lagi sampai pada kilometer. Nah, jika naik satu tingkat atau satu tangga, maka kita bagi 10. Jika turun satu tingkat atau satu tangga, maka dikalikan 10. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung kecepatan, di mana kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Untuk mencari jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Untuk mencari waktu tempuh, rumusnya yaitu jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, misalkan 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Contoh yang kedua, 10 meter per detik. Artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, agar kita lebih memahami contoh, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, nyatakan ke dalam satuan meter per detik. Cara menyelesaikannya yaitu kita ubah dulu kilometer ke meter, jam kita ubah menuju detik. Nah, 36 km jika kita ubah ke meter, maka kita kalikan 1000,
menjadi 36.000. Nah, 1 jam kita ubah ke detik, maka 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi, 36 km per jam sama dengan 36.000 meter dibagi 3.600 detik. Maka hasilnya 10 meter per detik. Contoh soal yang kedua yaitu ibu bersepeda motor ke pasar dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan ibu adalah 30 menit. Berapa kecepatan sepeda motor ibu dalam kilometer per jam? Cara menyelesaikannya yaitu jarak yang ditempuh sama dengan 20 km. Waktu yang ditempuh sama dengan 30 menit. Nah, 30 menit kita ubah ke jam menjadi 30 dibagi 60 menit. Sama dengan setengah jam. Kecepatan adalah sebagai berikut. Nah, rumus kecepatan kita ketahui yaitu jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Nah, tadi jarak yang ditempuh sama dengan 20 km. Waktunya sama dengan setengah jam. Jika dibagi hasilnya menjadi 40 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor ibu adalah 40 km per jam. Selanjutnya kita masuk pada bagian C yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di dalam tujuan. Nah, jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat atau dua kota dan sebagainya. Nah, kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, agar lebih memahami permasalahan dalam kecepatan, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah dalam waktu 3 jam? Nah, pertanyaannya yaitu tentang berapa kilometer jarak. Kita ketahui rumus jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya diketahui ayah, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarainya adalah 60 km per jam. Waktu perjalanannya yang ditempuh ayah yaitu 3 jam. Maka langsung saja kita kalikan 60 km per jam dikali 3 jam. Maka hasilnya sama dengan 180 km. Soal yang kedua yaitu Edo dan keluarga pergi ke rumah kakek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah kakek adalah 90 km. Nah, jika Edo berangkat pukul 7.20, pukul berapa Edo tiba di rumah kakek? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus waktu. Nah, tadi rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Sudah diketahui jaraknya tadi 90 km dan kecepatannya yaitu 60 km per jam. Nah, langsung saja kita bagikan 90 km dibagi 60 km per jam, hasilnya sama dengan 1,5 jam. Nah, 1,5 jam kita ubah ke dalam satuan jam dan menit. Maka
1 jam ditambah setengah dikali 60 menit, hasilnya sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi 7.20 ditambah 1.30 sama dengan 8.50. Nah, jadi Edo tiba di rumah kakek pada pukul 8.50. Lanjut ke D, debit. Yang pertama, satuan volume. Apa itu volume? Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Volume disebut juga dengan isi atau kapasitas. Nah, perhatikan akuarium dan bak mandi. Objek apa yang mengisi akuarium dan bak mandi? Ya, betul. Jawabannya adalah air. Saat kosong, akuarium dan bak mandi memiliki volume atau kapasitas, sehingga dapat terisi oleh air. Nah, selanjutnya perhatikan gambar. Pada gambar tersebut terdapat 2 tangga. Tangga yang pertama yaitu tangga kubik, sementara tangga yang kedua yaitu tangga liter. Nah, untuk mengetahui tangga kubik, kita harus tahu singkatan dan cara membacanya. KM pangkat 3 dibaca kilometer kubik, HM pangkat 3 dibaca hektometer kubik, Dam pangkat 3 dibaca dekameter kubik, M pangkat 3 dibaca meter kubik, DM pangkat 3 dibaca desimeter kubik, CM pangkat 3 dibaca sentimeter kubik, MM pangkat 3 dibaca milimeter kubik. Dimana jika setiap turun 1 tangga dikalikan 1000, setiap naik 1 tangga dibagi 1000. Nah, pada satuan liter, kita juga harus mengetahui singkatan atau cara membacanya. Jika KL dibaca kiloliter, HL dibaca hektoliter, DAL dibaca dekaliter, L dibaca liter, DL dibaca desiliter, CL dibaca sentiliter, ML dibaca mililiter. Nah, setiap turun 1 tangga dikali 10, setiap naik 1 tangga dikalikan 10. Dimana kita ketahui pada tangga kubik, urutan yang pertama adalah milimeter kubik. Naik 1 langkah menjadi sentimeter kubik. Naik 1 langkah menjadi desimeter kubik. Naik 1 tangga menjadi meter kubik. Naik 1 tangga menjadi dekameter kubik. Naik 1 tangga menjadi hektometer kubik. Naik 1 tangga menjadi kilometer kubik. Pada satuan liter, urutan yang pertama atau tangga yang pertama yaitu mililiter. Naik 1 tangga menjadi sentiliter. Naik 1 tangga menjadi desiliter. Naik 1 tangga menjadi liter. Naik 1 tangga menjadi dekaliter. Naik 1 tangga menjadi hektoliter. Naik lagi menjadi 1 tangga yaitu kiloliter. Nah, satuan volume dengan pangkat 3 pada tiap akhir satuan dibaca kubik, sedangkan satuan volume dengan akhirnya L dibaca liter. Agar lebih memahami tentang volume, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu 3 liter sama dengan berapa milimeter kubik. Untuk mengetahuinya, cara penyelesaiannya yaitu 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik, artinya sama dengan 3 dikali 1 juta milimeter kubik. Jadi 3 liter sama dengan 3 juta milimeter kubik. Soal yang kedua yaitu
5 hektoliter sama dengan berapa desimeter per kubik? Nah, 5 hektoliter sama dengan 200 liter. 200 liter sama dengan 200 desimeter kubik. Jadi, 5 hektoliter sama dengan 200 desimeter kubik. Contoh soal yang ketiga yaitu 12 liter ditambah 3000 centiliter berapa sentimeter per kubik? 12 liter. Nah, 3000 centiliter kita ubah ke liter, maka kita bagi 100 menjadi 30 liter. Maka kita gunakan 12 liter ditambah 30 liter, hasilnya 42 liter. Nah, 42 liter kita ubah ke desimeter kubik menjadi 42 desimeter kubik. 42 desimeter kubik kita ubah ke sentimeter kubik menjadi 42.000 cm kubik. Soal yang keempat yaitu 1 dekaliter ditambah 7.000 cm kubik sama dengan titik-titik berapa cc. 1 dekaliter artinya sama dengan jika kita ubah ke milimeter ke mililiter, maka kita kalikan 10.000. 1 dikali 10.000 maka hasilnya sama dengan 10.000 mililiter. 7.000 cm kubik sama dengan 7.000 mililiter. Maka kita gunakan 10.000 mililiter ditambah 7.000 mililiter, hasilnya sama dengan 17.000 mililiter. 17.000 mililiter sama dengan 17.000 cc. Selanjutnya kita masuk untuk menghitung debit. Nah, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, satuan debit adalah meter kubik per jam, liter per detik, liter per jam atau sentimeter kubik per menit. Nah, masuk saja ke contoh. Sebuah keran mengalir air dengan debit 2 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengalir air sebanyak 2 liter. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu 5 liter per detik sama dengan berapa liter per jam. Nah, 5 liter per detik sama dengan 5 liter dibagi 1 per 3.600 jam sama dengan 18.000 liter per jam. Lanjut soal yang kedua, 60 meter kubik per menit sama dengan titik-titik berapa liter per detik. Nah, 60 meter kubik per menit kita ubah ke liter dan detik, maka 60 meter kubik diubah ke liter menjadi 60.000 liter. 1 menit kita ubah ke detik menjadi 60 detik, maka 60.000 liter dibagi 60 detik, hasilnya sama dengan 1000 liter per detik. Nah, contoh soal yang ketiga, ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 15 liter per menit. Berapa liter per jam debit bensin yang mengalir? Cara menyelesaikannya yaitu 15 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah, 15 liter per menit
kita bagikan 15 liter per 1 dibagi 60 menit. Hasilnya sama dengan 900 liter per jam. Selanjutnya, kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu sebuah pintu bendungan mengalir air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 6 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Rumus debit sama dengan volume per waktu. Maka volumenya tadi 1200 desimeter kubik dengan waktu 6 detik. Langsung saja kita bagi 1200 desimeter kubik dibagi 6 detik. Hasilnya sama dengan 200 desimeter kubik per detik. Jadi kesimpulannya, debit air pada pintu bendungan adalah 200 desimeter kubik per detik. Contoh soal yang kedua yaitu debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 240 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Cara menyelesaikannya, kita masukkan rumus waktu, di mana rumus waktu sama dengan volume per debit. Pada soal diketahui volumenya yaitu 240 liter. Sementara debitnya yaitu 0,8 liter per detik. Maka langsung saja dibagi 240 liter dibagi 0,8 liter per detik. Hasilnya sama dengan 300 detik. 300 detik kita ubah ke dalam satuan menit menjadi 5 menit. Kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sampai penuh adalah 5 menit. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.